Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan, kami hormati Al-Ustadz Haji Mus'ab selaku membawa ceramah takziah pada malam hari ini. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Imam 1 maupun Pak Imam 2 Masjid Mutmainnah yang sempat hadir bersama kita pada malam hari ini. Kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang sempat hadir bersama kita pada malam hari ini. Teristimewa kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sempat hadir berkumpul bersama kami untuk membagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, ya, almarhum Bapak Agus Mapi. Tanpa terasa malam hari ini sudah malam ketiga dan kita sama-sama, dan kehadiran kita sama-sama pada malam hari ini semoga ya, bisa mengobati rasa duka kepada ahli keluarga sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini insyaallah. Malam hari ini malam yang penuh berkah dengan kita mendengarkan ceramah takziah. Kita mengambil hikmah dan pelajaran yang diambil sebentar insyaallah. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang kami muliakan, sebelum kita mendengar ceramah terlebih dahulu kami meminta keikhlasan kepada kita semua untuk kita sama-sama kirimkan suratul Fatihah kepada almarhum. Semoga apa yang kita baca sebentar ini semoga bisa ya, meringankan beliau ya, di alam kubur, diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya insyaallah. Ila hadati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruh arwah almarhum Agus Mapi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah takziah yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Mus'ab. Kepada Al-Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Orang yang beriman dalam suasana apapun yang menimpa dirinya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nomor satu. Jadi walaupun kita dalam keadaan suasana duka, khususnya keluarga, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, tawakal. Mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala, karena pada saat ini, malam ini, jam, menit, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan itu cuma satu kali, tidak dua kali, apalagi mau minta 3-4 kali. Masih diberikan kesempatan hidup di alam yang cuma satu kali ini. Kita masih hidup, ini satu karunia nikmat dari Allah Ta'ala. Apa makna hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat detik ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan hidup di alam yang fana ini? Ini Allah Ta'ala masih berikan kita peluang untuk beristighfar. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Kenapa? Jujur saja, kita semua yang hadir di sini, termasuk penceramah, masih banyak buat dosa, masih banyak buat kesalahan, masih banyak buat khilaf. Apakah dosa kesalahan kita yang tahun-tahun yang lalu, yang telah berlalu, sudahkah diampuni oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan. Kalau ditanya apakah sudah diampuni, pertanyaan apakah kita sudah minta ampun atas dosa kesalahan kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau ampuni sedangkan kita tidak mohon ampun? Coba kita lari sedikit ke belakang di tahun 60-an. Barangkali ada bapak ibu yang masih hidup masih di tahun 60, masih masa-masa remaja begitu, masih masa-masa badannya kuat, sehat di tahun 60-an. Mungkin ada bapak ibu yang di tahun 70-an masih muda-mudanya, sehat-sehatnya, yang di tahun 80-an, 90-an. Tengok di tahun 60-an kemarin, 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000 sampai detik saat ini. Apa banyak yang kita berbuat? Mana banyak yang kita berbuat yang menghasilkan pahala atau yang menghasilkan dosa? Ingat Bapak Ibu, malaikat Allah Ta'ala Raqib wa Atid tidak pernah meleset. Dia catat terus perbuatan kita. Di mana kita berbuat kebaikan, di mana kita berbuat keburukan, dicatat oleh malaikat Raqib wa Atid. Ternyata astagfirullah, saya belum minta ampun sama Allah. Saya belum istighfar sama Allah. Saya belum bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah dosa saya di tahun-tahun yang kemarin. Dosa yang saya perbuat di gunung, di pantai, di kota, di desa. Dosa besar, dosa kecil. Semua perbuatan dosa kita ada dalam catatan malaikat Raqib wa Atid. Bahkan untuk memperkuat supaya kita tidak bisa mengelak di akhirat nanti, bumi di mana kita duduk, bumi di mana kita berdiri,
Bumi di mana kita berbuat kemungkaran atau berbuat kebaikan, itu akan menjadi saksi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, di hari kiamat, bumi akan menceritakan beritanya. Bumi akan menceritakan kabarnya. Maknanya kata ulama, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Umpamanya kita lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, berbuat maksiat. Kasur umpamanya. Ya. Di kasur umpamanya. Maka kasur itu walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, itu akan dihadirkan di hari kiamat, akan berbicara. Motor di mana kita naik, pada saat itu kita berbuat kecurangan, berbuat keburukan. Walaupun motor itu sudah dibakar, di hari kiamat nanti dikembalikan oleh Allah Ta'ala, dan motor itu akan berbicara bahwa kita pernah berbuat ini dan itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dikasih kita kesempatan hidup untuk bertobat. Kalau kita tobat, sebut dosa-dosa kita sama Allah. Tidak usah sama manusia, tidak usah curhat sama manusia, curhat sama Allah. Ya Allah, saya dulu berbuat ini, dulu berbuat saya tobat. Maka ketika kita tobat, apalagi sambil menangis, maka dosa-dosa kita, bumi-bumi di mana kita berbuat dosa, mereka tidak akan menjadi saksi, karena kita sudah tobat. Ya, bumi-bumi itu akan tutup mulut, tidak akan berbicara, tidak akan menjadi saksi atas perbuatan kemungkaran kita, karena kita sudah tobat sebelum mati. Itulah Maha kasih sayangnya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mati belum sempat tobat, dengan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu menjadi saksi nanti di hari kemudian. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah bertanya kita mau berbohong, akan jadi saksi semua itu berbicara. Betul, si Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana, mereka dulu berbuat ini, berbuat itu. Saya dekatnya, saya berada di dekatnya, bahkan saya dipakainya untuk berbuat kemungkaran, berbicara. Itu bagi kalau kita tidak sempat tobat sebelum mati. Tapi kalau kita sudah tobat, taubatan nasuha, tidak mau bikin lagi itu perbuatan, Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Bahkan semua yang menjadi saksi di mana kita berbuat tadi akan tutup mulut, tidak akan berbicara. Oleh karenanya, Bapak Ibu jemaat takziah rahimakumullah, kami mengajak sebagaimana ajakan Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Bayangkan Nabi kita, Bapak Ibu, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijaga oleh Allah Ta'ala, yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Itu Nabi kita masih tobat sama Allah, masih beristighfar sama Allah 100 kali setiap hari, Bapak Ibu. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dia berbuat dosa-dosa dulu, sekarang bahkan sampai dekat kiamat dunia, itu sudah diampuni oleh Allah. Tapi Nabi mengajarkan kepada umat saya sendiri ini masih beristighfar 100 kali. Bagaimana dengan umat? Bagaimana dengan umat hari ini yang hari-hari buat kesalahan, yang hari-hari buat dosa, yang hari-hari buat kemungkaran. Baik itu kemungkaran di dunia nyata, lebih-lebih di dunia maya. Ini kita ini tidak sadar lebih banyak dosa di dunia maya ketimbang dunia nyata. Kadang-kala di dunia maya masih sungkan-sungkan, masih malu-malu, masih takut-takut. Tapi di dunia maya, kadang-kala kita tidak takut. Maka insya Allah Bapak Ibu, Allah ajak kepada kita hamba-hamba yang berdosa.
minta ampun, secepatnya minta ampun. Sebelum datangnya kematian. Orang mati tidak mesti tua. Orang mati tidak mesti tua. Orang mati tidak mesti sakit. Kapan-kapan bila masa sudah tiba, kematian itu akan datang. Maka Allah minta kepada orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah, tobat yang betul. Dulu bikin, upayakan, sudah tidak bikin-bikin lagi perkara yang membuat Allah murka. Tidak usah lagi. Sudah saatnya kembali kepada Allah. Jangan tinggalkan lagi sembahyang 5 waktu, jangan. Satu kali saja kau tinggalkan sembahyang 5 waktu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu mengatakan, orang yang tidak sembahyang 1 waktu saja, mungkin isya, mungkin subuh, mungkin zuhur, ini 1 kali saja, itu sudah tertulis namanya 70 tahun di pintu neraka. Kalau zuhur sama asar tidak sembahyang 70 tambah 70, 140 tahun dalam neraka. Jangan main-main. Tidak sembahyang itu jangan main-main, Bapak Ibu. Kasih tahu sama anak-anak kita. Kalau orang-orang tua jelas, saya yakin semua orang-orang tua sudah sembahyang semua. Kenapa? Sudah bau tanah. Sudah bau tanah orang tua. Yang tidak sembahyang itu biasanya anak-anak muda. Tapi kalau orang tua tidak mungkin tidak sembahyang. Tapi kalau anak muda, dia berpikir, saya masih muda. Tapi kalau orang tua, Masya Allah, sudah umur 40 tahun ke atas, sudah tidak usah main domino lagi. Bukan tidak boleh, boleh. Dia bilang ini kan cuma hiburan. Tapi kalau sudah umur sudah 40, 50, 60, apalagi sudah batuk-batuk masih main domino. Belum masuk dikubur, kau sudah digepet telingamu. Pakai baterai ABC lagi, sudah digepet pakai baterai ABC lagi. Jadi kalau sudah umur 40 tahun Bapak Ibu ke atas, nah 40, 50, 60, sudah tinggalkan perkara yang sia-sia. Apa itu yang sia-sia? Yang tidak ada manfaatnya. Memang betul, tidak mencetak dosa, tidak mendapatkan pahala. Itu namanya sia-sia. Tinggalkan perkara yang sia-sia, apalagi sio-sio. Tapi alhamdulillah sio-sio sudah tidak ada di toli-toli. Masih ada? Aduh. Makanya ini toli-toli banjir ini gara-gara sio-sio juga mungkin. Itu dosa tak kumpul. Dosa sio-sio, dosa mabuk, dosa sabu-sabu, macam-macam dosa tak kumpul. Naik ke langit gelap. Turun hujan banjir. Tapi kalau amal perbuatan, orang bersedekah, orang baca Quran, orang silaturahmi, ikut pengajian, naik ke langit berupa cahaya, turun rahmat. Kalau sabu-sabu, sio-sio, DP sepupu, DP, tak kumpul di situ, sudah. Memang sedikitnya ada pengaruh alam, sedikit saja itu pengaruh alam. Tapi yang memutuskan musibah terjadi, amal perbuatan manusia. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di Madinah waktu itu meletus gunung berapi. Gunung api itu meletus. Gunung Galunggung kalau di Indonesia, meletus gunung. Laharnya mau jatuh, mau mengalir ke kota Madinah. Masya Allah. Itu sahabat Nabi, Masya Allah. Cuma dia ambil sorbannya di bahunya, dia usir Pak. Dia usir itu lahar. Kembali kau, ulang kau ke gunung. Kembali ulang itu Pak. Coba sekarang Pak kalau ada banjir, pergi ulang ke toilet. Tidak ada. Gempa bumi di Madinah. Karena di Madinah waktu itu amalnya orang laki-laki berjamaah di masjid. Bayangkan kalau sudah azan hayya 'alas shalah, semua ke masjid.
Yang di pasar ke masjid, semua ke masjid kalau sudah azan tuh di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi. Nah, tiba-tiba Allah uji dengan gempa bumi. Itu Khalifah Umar, cuma dia angkat kakinya, dia pukul bumi, langsung diam, Pak. Bayangkan itu. Ini bukan dongeng, ini betul ini. Jadi coba-coba kalau ada gempa bumi, 1 orang kilo 2 pagi begini. Itu ternyata amal perbuatan baik dan buruk mempengaruhi rahmat ataupun bala bencana, Bapak Ibu. Bari, sambil kita datang kemari ke keluarga duka, menghibur keluarga, saling ingat mengingatkan. Sekali lagi Pak, kalau sudah umur 40 tahun, sudah 50 tahun, 60 tahun, sudah Jo, tidak usah main domino lagi. Tidak usah lagi main catur, tidak usah lagi. Bukan tidak boleh, sudah Jo, semua mati. 60 tahun, 70 tahun, umur Nabi 63 tahun. Umur Nabi ini Pak, 63 tahun. Umpamanya, ini umpamanya. Standar umur orang kilo 2, 63 tahun seperti umur Nabi. Rasa-rasa yang sudah umur 60. Tinggal 3 tahun. Apalagi? Sudah pegang-pegang tasbih Jo, pegang-pegang buku Yasin Jo. Pergi ikut-ikut pengajian, pergi berjamaah di masjid. Karena ajal tidak ditahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi harapan kita semua. Harapan kita semua. Tidak ada yang tidak punya harapan. Apa harapannya? Hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin orang Islam tidak hafal ini doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin kebaikan dunia, ingin kebaikan akhirat. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kematian ini kadangkala datang tiba-tiba. Tidak mesti sakit, tidak mesti tua, kadangkala masih muda. Kadangkala masih muda. Tinggal 1 pekan. Bahkan tinggal 1 hari mau diwisuda. Karena dia kuliah. S1 sudah selesai, S2 sudah selesai, tidak lama lagi mau S3. Padahal sudah punya cita-cita. Kadang begitu. Belum lagi selesai cita-cita di dunia, kematian itu sudah datang Bapak Ibu. Oleh karenanya mari kami mengajak kepada kita sekalian, dan tidak ada lagi ajakan yang paling bagus, ajakan yang paling indah, kecuali ajakan mengajak kepada iman dan takwa. Tidak ada amalan takwa sesudah iman. Tidak ada amalan takwa sesudah iman. Kecuali yang 5 waktu ini dijaga. Jangan sampai ditinggalkan. Mau ke Palu, mau ke Makassar, naik rental, ke Gorontalo Manado, tetap harus sholat. Harus sholat walaupun di jalan. Dalam kondisi apapun, kau sakit tidak bisa berdiri duduk. Tidak bisa duduk, kau berbaring. Tidak bisa baring, isyarat dengan mata. Tidak bisa dengan mata, dengan hatimu. Betapa pentingnya ini sholat. Sebab ketika kau masuk kubur, sudah dibaca doa sama Pak Imam. Keluarga sudah juga berdoa. Sudah disiram air, ditaruh bunga, tanam pohon-pohon bunga. Sudah berdoa, 40 langkah kurang lebih, kamu tinggalkan almarhum, almarhumah. Dia akan ditanya. Dia akan ditanya, Marrabbuk, siapa Tuhanmu? Mulut dikunci, semua dikunci, tidak bisa menjawab. Yang menjawab sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya yang tidak bolong, itulah yang menjawabnya. Tapi kalau sholatnya bolong, tidak akan mampu menjawab ketika ditanya Marrabbuk, siapa Tuhanmu. Oleh karenanya Bapak Ibu, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Atas siapa yang dipimpinnya. Kita diberikan karunia nikmat yang besar,
punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, punya anak 5, ada yang punya anak 1 lusin. Masya Allah, nikmat Allah. Tapi ingat, mereka akan ditanya. Kita akan ditanya atas pimpinannya kita, atas binaan kita. Sudahkah anak-anak itu dibina? Sudahkah anak-anak itu diajar? Jangan sampai anak kita banyak, ternyata banyaknya anak kita lebih banyak yang tidak sholat ketimbangan sholat. Lebih banyak anak keturunan kita yang ketimbang tidak bisa ngaji daripada yang bisa ngaji. Mereka akan diminta pertanggungjawaban. Demikian juga kita yang sebagai pemimpinnya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami mengajak sekali lagi, karunia nikmat yang Allah berikan kita ini masih hidup, masih bernapas. Manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Masjid begitu cantik, begitu indah. Suara tua, utara, timur, barat, selatan. Kadangkala takmir pengurus masjid sampai cari muazin yang bagus suaranya. Iramanya irama Mekah sama Madinah. Tidak cukup tambah irama Mesir. Masya Allah. Diajak kepada seluruh kaum muslimin untuk seru apa yang diseru oleh Allah Ta'ala. Patuhi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah kita ditanya marrabuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyuk. Man nabiyuk, siapa nabimu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kan sudah makan garam, tentu sudah tahu siapa itu Nabi. Nah, sosok figur idola kita Nabi. Tapi generasi kita, anak-anak kita, sudah tahukah siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka perlu kita perkenalkan sosok figur idola masa depan dunia akhirat, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu siapa Nabi. Barusan kita telah tinggalkan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi dilahirkan pada tahun kapan, pada hari kapan, pada saat bagaimana. Kadangkala anak-anak keturunan kita buta daripada ilmu tentang Nabi. Lahirnya Nabi kapan? Anak-anak kita buta. Bagaimana bisa dia mau menjawab pertanyaan siapa nabinya? Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sosok figur baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita iklankan, harus kita dakwakan setiap hari dalam kehidupan rumah tangga kita, masyarakat kita. Nanti kita akan ditanya juga, ma kitabuk, apa kitabmu? Kalau di dunia ini saya tanya, apa kitab? Apa kitab kita? Semua bisa jawab Al-Quran. Al-Quran, hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Ini Al-Quran adalah perkataan Allah, perkataan Allah, perkataan Tuhan kita. Al-Quran, semua bisa jawab Al-Quran. Ketika ditanya, ma kitabuk, apa kitabmu? Al-Quran. Tapi kalau tidak bisa baca Quran, kalau tidak mau baca Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, ini pertanyaan nanti bagaimana di akhirat, nanti di kuburnya Allah Ta'ala. Oleh karenanya, tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat Bapak Ibu. Belajar Al-Quran. Walaupun mungkin, minta maaf, mungkin ada orang tua, dan pernah di rumah saya dulu, saya buka istilahnya taman pengajian khusus orang tua. Khusus orang tua. Bahkan ada pegawai-pegawai yang datang ke rumah belajar mengaji. Baru Iqra 1, Pak. Anaknya sudah 3. Iya. Ada yang sudah cucu, Pak. Iya, saya buka, tapi saya tidak perlu sebut namanya. Nanti malu orangnya. Iya, ada yang sudah punya cucu mengaji sama saya, Pak. Baru Iqra 2. Bayangkan. Semangatnya itu. Dia tidak ada kata-kata terlambat. Bagaimana kalau begitu modelnya? Kalau ditanya di kubur, ma kitabuk, dia baru Iqra 2. Tiba-tiba dia meninggal. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Allah. Kalau orang sudah bersusah payah belajar di dunia, Allah sempurnakan di akhirat. Barang siapa yang ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quranul Karim, ketika dia meninggal dunia belum sempat hafal Quran, maka di hari kemudian dia akan dikumpulkan dengan penghafal Al-Quran, hafiz Quran. Demikian juga yang belajar di dunia, karena dia katakan tidak ada kata-kata terlambat.
Saya mau belajar pergi sama Pak Imam. Pokoknya Pak Imam kasih waktu saya spesial setiap malam apa. Biar cuma setengah jam tiap malam umpamanya. Dia belajar tiap hari pergi ke rumahnya Pak Imam. Diam-diam soalnya dia malu sama teman-temannya. Baru Iqra 5 dia meninggal dunia. Man salaka tariqan yang kami sudah insyaallah siapa yang berjalan menuju majelis ilmu belajar agama, Allah mudahkan langkah kakinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, banyak anak-anak, saya juga pernah, kebetulan saya sudah kurang lebih 10 tahun diamanahkan imam di Masjid Setie Ar-Rahman. Pernah anak-anak kuliahan, saya tanya satu-satu, Masya Allah 85% belum selesai ikronya. Ya ada. Ini kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada semangat kita untuk apa? Memasukkan anak kita di dunia sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, selanjutnya kami sampaikan kepada keluarga duka. Sabar. Ikhlas. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kepada keluarga yang ditinggalkan, maka almarhum itu membutuhkan hari-hari amal. Walaupun almarhum sudah punya amal, tapi mengharap amal dari anaknya, dari cucunya, dari keluarganya, dari yang ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun hubungan la ilaha illallah. Kenapa? Setiap almarhumah mengharapkan amal. Ada orang memahami satu hadis bahwa amal manusia anak cucu Adam terputus. Seolah-olah cuma khusus anak yang soleh saja, ilmu yang bermanfaat saja, amal jariah. Itu sudah sering-sering dibahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa kita masuk di wilayah perkuburan, kita ucapkan doa Assalamualaikum minimal ya ahlal kubur. Ini doa salam ini yang mengucapkan siapa? Apakah diperintahkan Nabi cuma khusus istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, cicinya? Tidak. Kepada siapa saja orang beriman yang masuk kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti orang yang dikubur ini mendengar, karena diucapkan salam. Jadi kalau kita ucapkan salam kepada bapak kita, ibu kita, saudara kita yang dikubur, yang sudah 10 tahun lalu mungkin, apalagi yang masih baru-baru, Assalamualaikum ya ahlal kubur, dia dengar doa keselamatan. Bahasa kasarnya, masalah dikasih hadiah. Orang dikubur dikasih hadiah, saya yang ucapkan salam. Apalagi punya anak yang saleh, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anaknya ada berapa? Sekian-sekian. Kalau umpamanya anaknya ada 5 kali sehari semalam dia sholat, dia ucapkan ini doa 5 kali 5 berarti berapa? Itu doa, itu hadiah yang dikirim. Orang yang punya hubungan, satu hari saja tidak baku WA, gitu. Satu hari saja tidak baku kontak, tidak baku chat, tidak baku telepon, satu hari saja. Tidak video call, satu hari saja. Gelisah hatinya. Selalu ingin ada hubungan. Jangankan yang jarak jauh. Umpamanya anak orang tua di Toli-Toli, anak ada di Kalimantan atau di Malaysia, bahkan lebih jauh di Arab sana. Yang dekat saja, umpamanya kilo 2 dengan shopping, ada hubungan keluarga, tidak saling kontak, tidak secet, itu rasa rindu. Bagaimana yang jauh? Demikian juga hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka dengan anak yang selalu mendoakan bapaknya, ibunya dikubur, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seolah-olah ini anak dikasih hadiah orang tuanya. Bahkan dengan doa itu kuburnya akan dilapangkan. Bahkan dengan doa itu kuburnya akan diberikan cahaya. Bahkan dengan doa itu kuburnya akan dilapangkan, dijauhkan sebagaimana pandangan mata, sejauh mata memandang.
Bahkan dengan doa itu akan ada haruman dari sorga. Bukan saja karena amal ibadah almarhum atau almarhumah, tapi asbab doanya anaknya. Sekarang pertanyaan anak kita, adakah mendoakan kita? Ini pertanyaan, dan kita punya anak cucu di rumah. Sudahkah anak kita yang sudah akil balik minimal? Seorang anak laki-laki yang usianya 15 tahun ke atas. Dan anak wanita yang sudah datang bulan. Sudahkah dia mendoakan orang tuanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudahkah dia mengirimkan doa setiap 5 waktu? Kalau waktu bapaknya, ibunya masih hidup, ini tidak dibiasakan, bahkan tidak diungkapkan oleh anaknya, tidak diucapkan oleh anak. Tunggu, kasihan. Nasib orang tua bagaimana nanti dikubur? Di dunia saja, kelihatan kebaikan mamanya, bapaknya kepada anaknya. Anaknya tidak doakan bapaknya. Bagaimana ketika dikubur? Saya sendiri Bapak Ibu, saya sendiri kadang-kadang istighfar. Ya, tidak usah bicara orang tua. Saya punya istri pertama meninggal. Misalkan baru nikah Pak. Alhamdulillah dapat anak satu lagi. Sudah ada lagi yang dalam perut. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Itu istri pertama saya doakan tiap hari. Kadang-kadang karena kesibukan lupa kirimkan Fatihah. Astagfirullah. Jadi cinta itu bukan cuma sebatas dunia, tapi cinta ke akhirat. Jadi ibu kalau meninggal suaminya kirimkan Fatihah tiap hari. Demikian juga suami meninggal istrinya kirimkan Fatihah setiap hari. Apalagi bapak ibu meninggal sudah anaknya tidak kirimkan Fatihah. Manfaatnya besar bapak ibu. Bayangkan ya, 4 bulan lagi kurang lebih ini semua puasa. Semua puasa. Senang Bu, Pak kalau dibilang puasa? Senang? Tapi ada juga di sana menungkol hatinya dibilang puasa. Tidak bebas lagi. Bapak Ibu, orang ketika disinggung tidak lama lagi puasa, hatinya senang, hatinya gembira. Baru senang saja hatinya gembira dibilang tidak lama lagi puasa, sudah diampuni dosa-dosanya. Bayangkan itu. Jadi karena saya singgung puasa, saya singgung lagi ibu-ibu. Ibu-ibu yang puasa tahun kemarin tidak sempat. Ya, Pak ganti. Ganti memang Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba mati ini malam. Dituntut itu. Utang itu mesti dikodok, diganti itu. Jadi ibu-ibu yang mungkin 10 hari tidak puasa karena halangan, harus diganti cepat sebelum datang bulan puasa nanti ini. Bapak-bapak juga harus berganti. Apa yang diganti bapak-bapak? Bapak-bapak juga harus ganti kalau kita sempat puasa. Mungkin karena kerja. Mungkin kalau karena kerja. Bisa Kak? Saya bahas setengah menit. Boleh bapak-bapak yang kerja tidak puasa, boleh. Tapi ada catatannya. Memang ini bapak, kalau dia tidak kerja, tidak dapat doi. Kalau dia tidak dapat doi, tidak dapat beras. Dan cuma itu pekerjaannya, tidak ada yang lain. Dan kerjanya ini setengah mati. Cepat haus, cepat lapar. Karena kalau dia tidak kerja, tidak mau makan dia. Itu ulama fikih membolehkan itu. Ketika hari ini dia kalau tidak kerja, hari ini tidak ada doi, tidak ada uang. Harus ini cari uang ini. Hatinya sudah tidak sanggup mau pinjam sama mertua, sama ipar, sama keluarga, sama tetangga. Harus dengan kerja saja, karena harga diri itu lebih utama. Maka dia terpaksa kerja, dan kerjanya ini rata-rata siang-siang. Memang banting tulang dibanting-banting. Paras keringat diparas-paras. Kalau dia tidak kerja, nyada dapat duit, nyada beli baras, nyada makan. Bisa bahaya keluarga. Kata ulama boleh. Dia tidak puasa demi mencari nafkah. Tapi nanti kalau sudah selesai lebaran, harus dia ganti. Jadi rasa-rasa juga bapak-bapak juga yang sempat tidak puasa tahun kemarin, cepat-cepat ganti sebelum datang puasa. Ganti Pak. Puasa itu mesti ganti, apalagi perempuan. Ini perempuan paling sukanya tuh, tunggu dulu, nanti dulu, tunggu dulu, nanti dulu, sebentar Jo. Gara-gara tunggu dulu, pas ngana mau masuk surga, tunggu dulu. Mau masuk surga, tunggu dulu. Ditahannya nggak bisa.
Puasa ada 19, ngananya ada weekend. Ngananya ada ganti-ganti. Ah, Bapak Ibu, kasih tahu sama anak-anak gadis. Sama anak-anak gadis, kasih tahu. Yang sudah SMP datang balik, datang bulan. Yang sudah SMA, yang kuliahan. Kadang-kala kita orang tua minimal, kadang-kala kita orang tua, khususnya bapak-bapak selaku pemimpin, dia lupa ini. Panggil-panggil anak gadisnya. Kalau mau memberikan muzakarah, kasih tahu bagaimana cara khusus itu ibunya. Kalau ibunya belum paham, kasih tahu ibunya lewat suaminya. Tapi kalau sekedar tanya, sudah kau ganti puasa, tugasnya bapak. Bapak-bapak yang ada anak gadis di rumah, ya, yang sempat tidak puasa, kasih ingat supaya sebelum datang Ramadan harus diganti puasanya. Di alam kubur kita cuma sendiri. Cuma sendiri. Di dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Ada bahkan yang baru lahir menangis sedikit langsung meninggal. Suara sedikit nangis langsung meninggal. Tidak lama dia hidup di dunia. Di dunia kalaupun panjang umur 60 tahun, 70 tahun. Tapi di kubur, coba dikubur dari zaman Nabi Adam. Seberapa lama itu? Bapak Ibu, sudah berapa lama itu dari zaman Nabi Adam? Zamannya Fir'aun, zamannya Qarun, sudah berapa dikubur itu? Walaupun orang ada yang tenggelam juga tetap dikatakan dia dikubur di alam barzakh dia. Menunggu sangkakala ditiup. Menunggu sangkakala ditiup. Bayangkan lamanya orang dikubur. Kalau di dunia ini Bapak Ibu, kita tidak berusaha memperbanyak, memperbagus amal soleh. Bagaimana nasib kita di alam kubur? Cuma sendiri, tidak ada teman. Temannya kita apa? Sholat 5 waktu, sholat sunat, baca Al-Quran, sedekah. Amal-amal soleh itulah teman kita di alam kubur. Maka kalau di dunia tidak memperbanyak teman, coba lihat. Kita rasa saja. Umpama kita satu kampung banyaknya manusia, kita dikucilkan. Kita dikucilkan alias tidak punya teman. Bagaimana perasaan? Kita satu kantor, banyak teman kantor, tapi dikucilkan. Kayak tidak punya teman di kantor. Sekarang bagaimana di alam kubur? Sudah berapa lama Nabi Adam di dalam kubur? Sudah berapa lama Abu Bakar, As-Siddiq, Fir'aun, laknatullah alaih di dalam kubur? Kalau tidak ada teman, sedangkan teman kita tuh sholat 5 waktu, sholat sunat, zikir pagi petang, baca Al-Quran, itulah teman kita di alam kubur. Bapak Ibu, penyakit yang paling besar, yang paling utama, yang paling dahsyat sekarang ini di akhir zaman ini, yaitu apa? Tidak adanya keyakinan. Tidak adanya keyakinan. Umat sudah tidak percaya lagi dengan berita-berita di alam kubur. Sudah tidak percaya lagi. Seandainya mereka percaya, waktu pergi antar orang bakubur, pasti menangis. Pasti menangis. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu baru lewat. Langsung menangis. Temannya tanya, ya Sayyidina Utsman, kenapa engkau menangis pas lewat kubur? Sayyidina Utsman katakan, aku dengar Nabi bersabda, ini kubur terminal pertama. Kalau sudah dikubur kita selamat sampai surga. Tapi kalau dikubur ini kita sudah siksa sampai neraka. Oleh karenanya Bapak Ibu, lewat kesempatan taziah pada malam hari ini, kami tutup dengan sebuah ayat yang sering juga kita baca, sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafal. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, suamimu, istrimu, bapamu, ibumu, kakekmu, nenekmu, anakmu, cucumu, cicitmu, iparmu, lagomu, besanmu, jaga. Tetanggamu, jaga mereka daripada apa? Jilatannya api neraka.
Maka Allah SWT berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jangan bosan. Sebagaimana muazin tidak pernah bosan. Subuh bakal ingat, zuhur bakal ingat, asar bakal ingat, maghrib bakal ingat, isya bakal ingat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka kita demikian orang tua, bapak ibu yang punya anak, punya cucu, keluarga, kasih ingat. Yang lupa sholat, yang lupa ngaji, yang lupa semua dekat puasa, kasih ingat. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Terakhir lagi, sekali lagi, kepada keluarga, mari anak cucu semuanya jangan lepas nasihatkan pada malam ini, jangan lepas setiap 5 waktu. Kirimkan doa untuk almarhum, almarhumah, semua keluarga yang telah mendahului. Kirimkan doa, jangan bosan. Bahkan walaupun kita yakin almarhum atau almarhumah orangnya orang saleh, tidak ada salahnya kita tambahkan amalnya lewat kebaikan kita. Bapak ibu yang punya, alhamdulillah punya gaji 5 juta ke atas umpamanya, maka 5 juta ke bawah ada rezeki sedikit, kasihan mungkin ada beberapa masjid, apalagi mutmainah masih membangun. Niatkan satu-satu Pak Imam kepada kekuatan, niatkan. Mau disebut niatkan untuk almarhum, boleh, tidak niatkan juga tidak apa-apa. Sampai juga kepada orang tua. Bayangkan kalau kita niatkan ini syarat itu. Pokoknya saya istiqomah setiap bulan harus sisihkan infak untuk masjid mutmainah. Saya niatkan untuk bapak saya niatkan untuk ibu saya. Bayangkan, senangnya dikubur. Karena apa? Anak-anak soleh atau siapa saja, anak-anak soleh yang mengirimkan doa, mengirimkan amal lewat sedekah, itu bapak ibunya dikubur tahu. Kalau anaknya 10, si Fulan bin Fulan, anak nomor 2, nomor 3 yang sering kirim. Anak nomor 3 dengan nomor 4 yang sering kirim doa, sering kirim amal jariah. Orang tua, bapaknya, ibunya tahu siapa anaknya yang tidak ada kirimkan doa. Dia tahu yang kubur. Kenapa dia tahu? Karena dia tahu siapa yang mengirimkan doa setiap hari jalan kubur. Oleh karena itu, mari kita yang merasa anak dan merasa punya orang tua sudah duluan, sudah dikubur, jangan lupa bapak ibu, sisihkan sebagian harta untuk orang tua kita dikubur lewat amal jariah, minimal 100.000 tiap bulan diniatkan untuk masjid. Sudah paling simpel tadi, tidak mau buang-buang ongkos, doakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang tidak buang ongkos. Kalau buang ongkos sedikit seperti tadi, ada penghasilan, ada rezeki dadakan, kita bagi. Niatkan untuk almarhumah. Insya Allah ada manfaatnya di kubur nanti. Oleh karenanya Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kematian kita tidak tahu, besok, lusa kita tidak tahu. Kita harapan minta sama Allah, kalau kita mati besok atau lusa atau kapan saja, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Supaya kita mati dalam husnul khatimah. Karena ada orang yang mati dalam keadaan tidak sembahyang, ada orang yang mati tidak pernah sembahyang, ada orang yang mati dalam keadaan berbuat maksiat. Bagaimana nasib mereka? Oleh karenanya kita harap kita semua yang ada di sini, keluarga yang tidak sempat datang, kawan-kawan kita yang tidak sempat datang, mudah-mudahan semuanya dimatikan Allah kalaupun sudah waktunya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf, kalau ada salahnya. Semoga keluarga yang berduka, yang ditinggalkan ini, sekali lagi harapannya diberikan ketabahan oleh Ta'ala, keikhlasan. Dan satu pesan saya mungkin ada dari almarhum, ada pesan-pesannya, wasiatnya. Sekarang itu nanti, kalau itu wasiatnya yang ma'ruf, ada keinginan yang baik-baik, disalurkan secepat mungkin. Kalau ada kira-kira bisikan sebelum meninggal almarhum,
tunaikan itu hajatnya almarhum, karena itu wasiat wajib hukumnya kalau itu yang maklum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, demi sempurnanya majelis takziah kita pada malam hari ini, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma khtim lana بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tadi sudah Ustaz jabarkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Juga Ustaz telah sampaikan tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu, menjadi oleh-oleh pada pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi semua bisa kita amalkan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jamaah takziah rahimakumullah, selanjutnya kita sama-sama benarkan sepatah kata atas nama keluarga yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Tamrin Idrus, Sarjana Agama. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, wabil khusus bagi saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Begitu pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan kita, penolong kita, dan sekaligus mencerahkan umat manusia yang menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah sudi melangkahkan kakinya datang di tempat ini untuk turut memberikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga niat dan ketulusan Bapak Ibu hadir di tempat ini mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu dihitung sebagai amal ibadah yang baik. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini setiap langkah,
dan setiap tarikan nafas itu menjadi amal ibadah kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini salah satu amal ibadah kita. Karena kehadiran Bapak Ibu di tempat ini adalah merupakan motivasi dan penghibur kepada keluarga yang ditinggal, sehingga bisa mengurangi sedikit demi sedikit beban duka yang keluarga kami terima pada saat ini. Karena pada sesungguhnya kita semua ini juga akan menuju ke alam sana, tinggal menunggu giliran kapan dan di mana tempatnya. Almarhum ini termasuk orang yang beruntung, meninggal dunia dalam keadaan tenang, mudah-mudahan husnul khatimah. Bapak Agus Makti yang lahir pada tanggal 27 Agustus 1965 dan meninggal pada tanggal 26 Oktober 2025. Umur beliau 60 tahun 2 bulan 1 hari. Jadi Bapak Ibu hadirin, kita semua ini yang sudah lebih umurnya itu bonus, karena Nabi kita 63 tahun. Makanya itu ketika kita menghadiri acara ini adalah merupakan salah satu peringatan buat kita bahwa sesungguhnya kita semua akan menuju ke sana, sehingga kita senantiasa meningkatkan amal kebaikan kita sebagaimana Al-Ustaz tadi sampaikan, perbagus amal kita, perbanyak amal kita. Dan inilah merupakan salah satu amal yang baik dan amal yang bagus ketika kita datang di tempat takziah ini. Takziah ini bukan untuk orang yang meninggal, tetapi takziah ini adalah untuk orang yang hadir, orang yang masih hidup. Nasihat-nasihat agar kita senantiasa mengoreksi diri kita. Olehnya itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami atas nama keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih yang mendalam yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang telah Bapak Ibu niatnya sempat hadir di tempat ini merupakan salah satu amal terbaik. Dan yang kedua, kami juga atas nama keluarga yang ditinggalkan, apabila dan tidak menutup kemungkinan almarhum barangkali pernah melukai hati bapak-bapak atau ibu-ibu, terutama para tetangga-tetangga atau sahabat-sahabat dan saudaranya. Melalui tempat ini kami mohon keikhlasan untuk dimaafkan, karena tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kemudian kami juga menyampaikan kepada khalayak yang hadir, siapa tahu almarhum meninggalkan utang piutang kepada kita yang tidak sempat disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon dengan seikhlasnya Bapak Ibu menyampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan agar bisa diselesaikan. Dan yang lebih bagus lagi, kalau ada utangnya diikhlaskan. Olehnya itu sekali lagi kami menyampaikan kepada kita semua, karena kita ini manusia bertetangga, bersosialisasi, mungkin ada kesalahan beliau yang beliau tidak sempat memohon maaf kepada kita semua. Melalui tempat ini sekali lagi kami memohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Dan yang terakhir, kami atas nama keluarga yang berduka juga mengucapkan dan memohon maaf apabila pelayanan kami, terutama tempat yang disediakan ini sangat sederhana, tidak sesuai barangkali keinginan kita ataupun suguhan
ala kadarnya yang kami sidangkan ini tidak sesuai dengan selera Bapak Ibu. Kami juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih atas segala kehadirannya dan doa-doanya semua. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Selanjutnya kita melangkah ke acara istirahat ya dengan mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Bapak Ibu hadirin Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara takziah di malam ketiga pada malam hari ini atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita, sahabat tersayang tercinta kita, Bapak Agus Makpi. Insya Allah beliau husnul khotimah dan insya Allah menjadi doa-doa kita semua. Pada malam yang ketiga ini saya sedikit ingin curhat bahwa beliau, Bapak Agus Makpi, adalah sahabat surga yang begitu baik, yang begitu tenang. Apalagi beliau sangat pintar dalam berhumor ria. Dan beliau meninggalkan kurang lebih 13 cucu dan seorang istri. Dan beliau adalah merupakan putra tunggal yang saat ini beliau berpulang, padahal baru beberapa minggu lalu saya bertemu beliau. Dan terakhir kami mendengar kabar beliau telah berpulang. Padahal beliau dalam keadaan sehat-sehat. Pada hari itu beliau dari kebun dan sampai di rumah pun beliau masih aktivitas. Dan pada akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah beliau husnul khotimah dan insya Allah kita semua turut mendoakan dan turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah saudara sahabat surga kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.